Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang membuat activity diagram. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan membuat activity diagram, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Pembuatan activity diagram pada video kali ini berdasarkan studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur. Bagi teman-teman yang belum mengetahui studi kasusnya, silakan langsung menuju ke video studi kasus pengenalan PT Aplikasi Budi Luhur. Pada pembuatan activity diagram studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur dibagi menjadi 6 langkah. Silakan teman-teman melihat deskripsi dari video ini untuk langsung menuju ke langkah yang diinginkan. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan sumber informasi. Bagaimana saya harus melakukannya? Untuk membuat activity diagram dapat menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dalam pembuatan use case diagram. Jadi silakan teman-teman langsung menuju ke langkah pertama dari pembuatan use case diagram pada studi kasus pengelolaan proyek pada PT Aplikasi Budi Luhur. Langkah yang kedua adalah mencari aktivitas dan action. Apa yang harus dilakukan ketika aktor menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Pada langkah ini dapat menjawab pertanyaan seperti 1. Langkah kerja mana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis use case? Artinya, tahap mana yang dibutuhkan untuk memperoleh dan memproses barang dan jasa? Yang kedua, apa yang dilakukan aktor individual? Yang ketiga, jika beberapa aktor terlibat pada bisnis use case, langkah kerja mana yang dilakukan oleh setiap individual aktor? Yang keempat, event mana yang mengawali langkah kerja tertentu? Yang kelima, action mana yang sangat luas sehingga harus diperbaiki pada activity diagram lain. Untuk mengetahui aktivitas dan action, maka dapat melihat dari use case diagram yang dibuat. Pada use case diagram yang dibuat, terdapat beberapa business use case. Di sini hanya dicatat business use case yang memang berhubungan dengan customer, yaitu yang pertama pesan proyek, kemudian buat kontrak perjanjian, buat list task, buat berita acara proyek selesai, dan terakhir adalah buat laporan list proyek. Sedangkan untuk entry data master customer, entry data anggota tim, dan juga entry data master jenis proyek boleh ditambahkan, boleh tidak. Berikutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu menghubungkan action. Dalam urutan bagaimana action diproses. Pada langkah ini kita dapat menentukan aliran untuk menghasilkan activity-nya dari tahap awal atau menggunakan simbol control flow. Kemudian juga dapat menjawab pertanyaan berikut ini untuk mengembangkan alurnya. Yang pertama, dalam urutan apa sebuah action diproses? Yang kedua, kondisi mana yang harus dipenuhi agar sebuah action dapat dijalankan? Yang ketiga, apakah percabangan atau branches diperlukan? Yang keempat, action mana yang terjadi bersamaan? Yang kelima, apakah penyelesaian sebuah action diperlukan sebelum aliran dapat berlanjut ke action yang lain? Pada langkah ini, sesuai dengan proses yang diperoleh dari langkah kedua, yaitu pesan proyek, buat kontrak perjanjian, buat list task, buat berita acara proyek selesai, dan juga buat laporan list proyek, maka dihasilkan sebuah high level activity diagram untuk sistem bisnis pengelolaan proyek. Di sini untuk proses yang pertama maka digambarkan pada activity pesan proyek. Begitu juga untuk buat kontrak proyek, dilanjutkan dengan buat list task, kemudian buat berita acara proyek selesai, dan terakhir adalah buat laporan list proyek. Kemudian di sini untuk pesan proyek, sesuai dengan skenario kita, jika pesan proyeknya disepakati, maka langsung membuat kontrak perjanjian. Jika tidak, maka selesai. Kemudian untuk high levelnya di sini, jika teman-teman perhatikan, terdapat sebuah simbol yang namanya adalah calling an activity. Berarti di sini nanti kita akan memanggil activity pesan proyek. Begitu pula juga untuk buat kontrak perjanjian akan memanggil activity buat kontrak perjanjian. Begitu pula untuk buat list task, untuk buat berita acara proyek selesai, dan yang terakhir adalah buat laporan list proyek. Ini akan memanggil activity lain. Langkah yang keempat yaitu memperbaiki activity. Apakah activity diagram lain dapat ditambahkan? Pada langkah sebelumnya dihasilkan bentuk high level activity seperti ini.
Tadi pada setiap activity akan memanggil activity lain karena terdapat simbol calling an activity. Sehingga di sini maka pada langkah ini kita perlu memperbaiki activity ini, yaitu dengan menambahkan kegiatan atau activity yang akan dipanggil dari masing-masing activity ini. Kegiatan yang pertama yaitu buat pesanan proyek. Pada kegiatan ini dapat dilihat dari deskripsi proses bisnis pada membuat use case diagram. Silakan teman-teman langsung melihat video membuat use case diagram. Dari deskripsi proses bisnis ini, maka dihasilkan kegiatan yang pertama yaitu kirim janji bertemu. Kemudian kegiatan kedua adalah cek jadwal. Kegiatan ketiga adalah pesan proyek dan kegiatan keempat adalah terima proyek. Ini berdasarkan untuk kegiatan buat pesanan proyek. Berikutnya pada high level activity juga terdapat buat kontrak perjanjian, sehingga silakan teman-teman melihat deskripsi proses bisnis untuk buat kontrak perjanjian. Pada buat kontrak perjanjian dihasilkan kegiatan tentukan tanggal proyek selesai, buat kontrak perjanjian, verifikasi kontrak perjanjian, dan juga tanda tangan kontrak perjanjian. Ini didapat kembali lagi dari deskripsi proses bisnis yang diperoleh dari langkah membuat use case diagram. Berikutnya adalah kegiatan atau dari high level activity untuk buat list task. Di sini silakan teman-teman melihat deskripsi proses bisnis untuk pembuatan list task. Di sini ada tentukan tugas tim proyek, berikutnya adalah buat list task. Jika teman-teman perhatikan di sini ada sebuah paragraf untuk menjelaskan bagaimana pencatatan data pembuatan proyeknya atau perkembangan proyeknya. Tidak dimasukkan ke dalam activity ini karena ini merupakan kegiatan internal. Sedangkan untuk activity eksternal adalah memang yang terlibat dari sisi customer-nya atau dari sisi luarnya. Sehingga untuk kegiatan ini hanya dicatat 2 kegiatan ini. Berikutnya adalah buat berita acara selesai proyek yang akan dipanggil pada buat berita acara selesai proyek di high level activity. Silakan dilihat kembali lagi dari deskripsi proses bisnis di use case diagram. Di sini didapatkan kegiatan info proyek selesai, verifikasi proyek selesai, dan buat berita acara. Berikutnya adalah buat laporan list proyek. Kegiatan yang ada yaitu request laporan list proyek atau meminta laporan list proyek, dilanjutkan dengan buat laporan list proyek, dan terakhir adalah terima laporan list proyek. Terakhir adalah untuk kegiatan entry data master. Silakan dilihat kegunaan dari masing-masing entry data master tersebut. Untuk master customer digunakan untuk mendapatkan data customer yang memesan proyek. Untuk data master anggota tim digunakan untuk mendapatkan data anggota tim proyek dalam pengerjaan proyek. Untuk data master jenis proyek digunakan untuk mendapatkan data jenis proyek yang dikerjakan. Pada studi kasus ini tidak digambarkan kegiatan dari masing-masing entry data master. Langkah yang kelima yaitu menggunakan aktor dari business use case. Siapa yang bertanggung jawab pada setiap action? Untuk external view, aktor yang digunakan didapat dari use case diagram. Setiap aktor bertanggung jawab untuk action tertentu dan dituliskan pada partisi atau swim lane sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tujuannya dibagi menjadi sebuah partisi memungkinkan kejelasan dari tanggung jawab setiap aktor. Kita lihat pada kegiatan buat pesanan proyek. Berdasarkan catatan, ada kegiatan kirim janji bertemu, cek jadwal, pesan proyek, dan terima proyek. Kita lihat di sini yang melakukan kirim janji bertemu seperti dilihat pada cerita, customer menghubungi PT Aplikasi Budi Luhur melalui telepon, email, dan maupun chat. Berarti untuk kirim janji bertemu merupakan tanggung jawab atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor customer. Oleh karena itu diletakkan pada swim lane customer. Kemudian ada kegiatan cek jadwal. Jika jadwal sesuai, maka customer dengan PT Aplikasi Budi Luhur bertemu untuk membuat proyek yang dikerjakan. Di sini untuk melakukan cek jadwal, yang melakukan kegiatan adalah pengelolaan proyek. Selanjutnya ada kegiatan pesan proyek. Seperti dicerita, pada pertemuan customer akan memesan proyek. Berarti yang melakukan pemesanan adalah dari sisi customer. Dan terakhir di sini pesanan diterima oleh
bagian pengelolaan proyek. Silakan dilihat urutannya dari start, dari titik customer, dan diakhiri dari pengelolaan proyek. Kebetulan pada buat pesanan proyek memang dimulai dari customer dan diakhiri oleh pengelolaan proyek. Begitu juga pada buat kontrak perjanjian, terdapat beberapa kegiatan, kita dapat menentukan ini kegiatan dilakukan oleh aktor yang mana. Seperti dilihat pada gambarnya langsung, untuk menentukannya teman-teman dapat melihat dari deskripsi proses bisnis. Nah, untuk penggambarannya langsung di sini, maka bisa kita lihat bahwa untuk kegiatan tentukan tanggal proyek selesai, verifikasi kontrak perjanjian dan tanda tangan kontrak perjanjian dilakukan oleh customer, dan yang membuat kontrak perjanjian adalah pengelolaan proyeknya. Sedangkan untuk control flow-nya silakan dilihat sesuai dengan deskripsi proses bisnisnya. Hal yang sama juga untuk kegiatan buat list task. Silakan ditentukan dari dua kegiatan ini siapa yang bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya masih pada langkah 5, yaitu pada kegiatan buat berita acara selesai proyek. Dari 3 kegiatan yang sudah kita catat dari langkah sebelumnya, silakan ditentukan siapa yang bertanggung jawab dari masing-masing kegiatan tersebut. Kemudian silakan ditentukan control flow-nya atau alirannya. Kegiatan activity berikutnya yaitu buat laporan list proyek. Silakan dilihat untuk 3 kegiatan ini, request laporan proyek, terima laporan proyek, dan juga buat laporan list proyek, siapa yang bertanggung jawab dari kegiatan tersebut. Langkah ke-6 adalah verifikasi activity diagram pada external view. Verifikasi yang pertama untuk activity diagram dari external view yaitu selalu diingat bahwa internal prosedur dan proses bisnis internal tidak relevan. Jadi silakan teman-teman tentukan fungsionalitasnya dari sistem bisnis yang dimanfaatkan oleh outsider. Verifikasi yang kedua pada activity diagram adalah kondisi dari output yang berbeda tidak boleh tumpang tindih, karena nanti control flow akan menjadi ambigu. Sehingga jika teman-teman menggunakan decision, silakan berikan kejelasan untuk outputnya. Misalkan apakah outputnya X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 0. Jangan membuat seperti ini. Misalkan ada sebuah decision X lebih besar dari 0 dan juga X lebih kecil dari 0. Bagaimana dengan nilai 0? Ke arah mana 0 akan berjalan? Jadi silakan buat dengan jelas aliran prosesnya untuk decision-nya. Untuk verifikasi yang ketiga, kondisi semuanya harus masuk ke dalam kemungkinan. Jika tidak, silakan gunakan else sehingga nanti tidak terjadi kontrol yang berhenti atau terjebak. Contohnya seperti tadi, jika kita tidak ada kejelasan 0 kemana, tadi bentuknya seperti ini, X lebih besar dari 0 atau X lebih kecil dari 0. 0 kemana? Silakan teman-teman buat dengan menggunakan else. Verifikasi yang terakhir pada activity diagram adalah fork dan join harus seimbang. Jadi jangan sampai teman-teman tidak berimbang antara fork dan joinnya. Contohnya jika teman-teman menggunakan fork pasti selalu ada join. Misalkan contoh seperti ini, ada fork, ada 2 activity yang dilakukan secara paralel. Sini activity A, ini activity B. Karena menggunakan fork paralel, maka harus ada joinnya. Jika tidak, berarti ini tidak berimbang atau tidak seimbang. Sekian video kali ini membuat activity diagram untuk studi kasus PT Aplikasi Budi Luhur. Semoga teman-teman memahami bagaimana cara membuat activity diagram pada studi kasus yang lain. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.